Kalian tuh semua telah menjalimin saya, menipu saya. Tokoh-tokoh di Simpang Agung ini semua sama masyarakat, mereka semua bekerja sama. Terutama Pak Iksan. Pak Iksan tuh pegawai KUA. Dia tahu tanah ini bukan punya Kamalin. Kok diwakafin diterima? Padahal tahu adik-adiknya masih banyak. Kan aneh. Habis itu semua para nipu saya udah diwakafin. Ternyata bukan bapakku yang makafin. Bukan atas nama bapakku, atas nama Kamalin sama Sumati. Bapakku dulu cuma musola pribadi, milik pribadi. Nggak ada wakaf, milik pribadi tanah ini dulu. Kok dirampas, dikuasai para mafia-mafia semua ikut bekerja sama. Aku telah ditipunya, jadi aku nggak akan ikhlas. Kalian jangan pernah memaksa orang untuk sedekah kalau kalian sendiri aja nggak mau sedekah. Nggak ngerti sedekah, cuma ngertinya merintah-merintah orang yang tokoh-tokohnya. Kalian sendiri nggak ngerti sedekah. Padahal merampas hak orang miskin tuh hukumnya sama dengan menistakan agama. Lebih baik memberi makan orang miskin daripada membangun masjid. Membangun masjid kalau di lingkungannya masih ada yang miskin nggak makan, nggak ada yang ngasih makan. Kalian nggak pernah tanggung jawab atas adik kakakku, atas keluargaku. Tapi hak saya dirampas. Para tokoh-tokoh semua itu, Pak Iksan, Pak Umar, semuanya, Lamin itu, penguasa-penguasanya, Marjuki. Nggak akan aku diam nggak selamanya. Dunia ini berputar. Nggak akan selamanya kalian di atas dan saya jatuh di bawah terus. Ingat, Allah Maha Kuasa akan menjatuhkan kalian semuanya yang serakah-serakah itu. Saya ditipunya ternyata. Saya dibohongin, udah diwakafin, tidak kirain bapakku. Ternyata bukan. Padahal kalian tahu ini bukan punya Kamalin. Kamalin udah punya bagian sendiri. Dulu Kamalin tuh pernah ngejual ladangku yang deket ini dulu. Tanpa sepengetahuan ibuku. Aku masih kecil. Ya aku belum berani ngelawan, belum dewasa begini sekarang. Aku dengar itu Pak Sanjang yang beli. Akhirnya yang mau bayar itu ngomong sama ibu aku. Kalian ngerti nggak? Kalian merampas hak orang miskin. Memaksa untuk sedekah, beramal. Kalian sendiri nggak ngerti beramal. Cuma nyuruh-nyuruh orang beramal, kalian sendiri nggak ngerti. Apa-apaku dicuri, apa-apaku diambil, dirampas semuanya. Kalian nggak pernah bantu aku setitik pun. Aku bikin rumah juga bikin sendiri, hasil keringatku sendiri, bikin bata sendiri, dicuri-curi buat di masjid ada acara apa, bataku dipakai. Kalau bantu aja nggak pernah sama sekali, kok berani-beraninya pakai, nggak malu apa? Aku ngadu ke itu Pak Darno. Pak Darno malah ngata-ngatain aku, katanya orang tuaku lebih sakit lagi ini lagi kalau wakaf ini bukan atas nama orang tuaku, atas nama Kamalin. Apa Pak Darno itu nggak tahu? Dikirain bapakku yang makafin. Bukan bapakku, atas nama Kamalin lebih sakit lagi. Mendingan aku urus, aku beliin sendiri, aku bikinin masjid sendiri untuk bapakku. Aku wakafin sendiri buat bapakku. Kalau ternyata ini bukan wakaf, bukan atas nama bapakku, lebih hatinya sakit perih lagi orang tuaku. Kalau ternyata ini bukan atas nama bapakku, semuanya atas nama Kamalin sama Sumati. Ternyata Sumati itu siapa ya? Menantu kurang ajar, berani-beraninya merampas hakku ya. Pantas terus mati duluan dia. Jahatnya, na'udzubillahi min dzalik, sombongnya. Asal usulnya dia itu siapa? Dia orang miskin yang nggak punya apa-apa, numpang di sini nikah sama Sirum tuh. Anaknya saya semua yang ngomong dia lagi miskin, bawon-bawon di sawah. Setelah kaya kok sombongnya amit-amit. Ya itulah akhirnya azab menimpa, mati duluan. Ngerti nggak? Darno itu ngata-ngatain aku nggak karuan. Kon suruh beramal, ngikhlas, ingat orang tuanya dikubur kayak. Nah dia nggak ngerti wakaf ini atas nama siapa. Dia ngajarin aku suruh ngikhlasin beramal. Orang tuanya sedihnya kayak mana. Dia sendiri nggak ngerti beramal. Istrinya aja guru, si Miss Riani itu. Tapi nggak ngerti beramal dia. Nggak ada perkemanusiaan. Saya pernah diajak numpang mobilnya dari ngambil
bantuan di Bumi Mas. Diajak naik mobilnya, anaknya dia tuh punya mobil. Dia ngambilin bantuannya adiknya, siapa tuh Mesiran, siapa itu. Saya suruh naik mobilnya, ternyata suruh bayar sampai rumah. Apakah dia manusiawi? Dia juga nggak ngerti sedekah kan, nggak ngerti beramal kan. Padahal kalau dia sendiri aku nggak ikut juga dia pakai bensin kan. Tapi aku suruh naik mobilnya, saya suruh bayar 10.000. Aku naik ojek juga 10.000. Dia nggak ngerti itu, suaminya nggak ngerti. Pak Darmonya itu kalau istrinya kayak gitu. Aku heran ya, aku diem aja ya, aku kasih. Dia minta bayar kok. Aku naik ojek juga bayar 10.000. Tak kirain orang-orang kaya di lingkunganku itu punya akhlak, punya hati nurani. Ternyata nggak punya hati semuanya. Terus semua tetanggaku tuh saya orang miskin nggak punya apa-apa, tapi hakku dirampas. Saya nggak ada di rumah, dikuasai semuanya. Saya nggak dikasih tempat tinggal, numpang-numpang di rumah orang. Sirum itu ditumpangin pun juga nggak pernah boleh. Kalau saya pulang dari Jakarta, pulang ke rumah dia, nggak boleh. Cuma diminta uangnya aja, jajannya aja. Habis itu suruh pergi. Kok nggak punya malu ya dia? Giliran kalau aku punya, iri dengki. Dicolong apa-apaku. Kayak tuh pinjam uang ke saya, dia nggak kalau dia nggak tak kasih, pernah aku kasih 50.000 aja. Ditagih, dia jual sapi malah maki-maki aku. Hatinya tuh Sirum itu kayak iblis bener. Aku sakit pulang ke rumah dia aja. Aku nggak punya tempat tinggal, rumahku digusur. Numpang di rumah Sirum, nginep di situ aja nggak boleh. Terus aku sakit, anaknya Iis tuh tak suruh bikin sayur bening aja nggak boleh. Katanya jangan jadi babu dia, pembantu dia, nggak boleh. Nah kalau aku ini adiknya kan harusnya keluarganya juga kan. Dia nggak pernah ada kasih sayang sama aku sama sekali. Cuma dimanfaati tenagaku dari kecil, aku ngomong anaknya, diajak bantuin ke sawah, ke ladang, tapi nggak pernah dikasih apapun, sepasar pun, seperak pun nggak pernah. Tapi kok giliran saya sekarang merantau di Jakarta, kalau pulang saya banyak pakaian, banyaknya kok dia panas, iri ya. Kalau satunya kayak tuh pinjemin uang dia nggak, dia panas. Dia Sirum tuh nggak ada kasih sayang sama sekali sama aku. Dia cuma memanfaati tenagaku aja, jahatnya dia nangudzubillah. Kalau aku punya uang diminta baru boleh ikut dia. Kalau aku pulang dari Jakarta diminta jajannya aja terus suruh pulang, suruh pergi, nggak boleh aku numpang di mana terserah, nggak boleh numpang ke dia. Kan aneh. Mau nengok tamunya saja aku yang suruh ngongkosin. Untung Yukati ngasih tahu aku, jangan Sirum punya apa-apa, dia punya segalanya kaya. Kamu nggak punya apa-apa kok kamu suruh ngongkosin, jangan mau. Ya Allah. Dengkinya, kikirnya, naudzubillah min dalik. Kok kalau aku nggak ada di rumah, apa aku dicolong. Dia suka nyolong pakaian aku, sampai beli punya centong aja hilang semua. Kalau digondol tikus kan pasti ketemu. Kalau nggak Yatun ya Rumpung itu, Sirum itu, dua-dua itu tukang jahatnya, naudzubillah. Nggak ada orang tuh punya belas kasihan hati sama aku semuanya. Aku orang miskin nggak punya apa-apa, aku dirampas. Tapi orang yang kaya-kaya juga menyombongkan diri, nggak ada yang mau nolongin aku. Mereka semua juga punya motor, punya mobil, aku nggak punya apa-apa. Kok tega ya lingkunganku di sini tuh bangga dia punya masjid hasil merampas hakku. Mereka membanggakan kan, kalau buat mereka pada marah berantem sama aku. Nggak rela, kan aneh.
Mereka bekerja sama. Coba kalian pikir ya, kalau punyamu sendiri diambil, dibuat begini boleh nggak? Sampai kalau kemarau semuanya pada ngambil air ke sini, terus aku nampung lebih banyak, mereka juga pada iri. Kan aneh. Ini kan tanahku. Kok mereka sakit hati? Kalau mereka punya tempat mereka yang dibikin kayak gini, boleh nggak? Aku heran orang-orang di sini tuh. Bukan hak dia, bukan punya dia. Tanahku ini yang dibuat kayak gini. Tanahku yang dirampas. Kalau punya mereka yang dibuat kayak gini, boleh nggak? Mereka orang-orang di sini tuh nggak ngerti sedekah. Merampas punyaku aja yang harus sedekah. Sedekah tuh harus ikhlas dengan hatinya sendiri. Bukan merampas hak orang, bukan punya orang yang disedekahin. Kamalin itu istrinya itu. Kamalin tuh korban dari istri keserakahan istrinya. Memaksa. Dipandang orang dia punya segalanya, sedekah ini itu. Tapi yang disedekahin bukan punya dia, merampas punya hak adiknya. Terus aku dikepung-kepung orang banyak, dipaksa tanda tangan, dipukulin di ini. Bukan kemauan saya semua itu. Udah jadi bangunan itu, udah dibikin masjid, bikin sekolah tanpa musyawarah. Kalau wakaf tuh harus tahu semuanya. Ahli waris, bukan orang satu atas nama orang satu. Nggak ada itu. Aku gugat sampai manapun nggak ada wakaf, cuma bukan hak dia kok atas nama dia. Bukan atas nama kakakku, bapakku. Harus tahu kalian semua. Pak Iksan, Pak Darno, harus tahu. Wakaf ini bukan atas nama bapakku, makanya aku gugat. Kalian nggak ngerti. Aku suruh ngiklasin, ingat orang tua. Betul, lebih perih orang tuaku. Bukan atas nama bapakku. Kalau atas nama bapakku, aku ikhlas. Karena bukan atas nama bapakku. Mending aku urus. Aku bikin sendiri buat bapakku. Kalian semua nggak punya hati, cuma mementingkan kehidupannya sendiri-sendiri. Rumpong, Kamalen, Yaton, semuanya seandainya diserakahin dia atas nama dia, bukan atas nama bapakku. Harusnya kalau mereka itu memakafnya atas nama bapakku, jadi nggak ribut, nggak bikin kalau atas nama bapakku, ini kan harusnya bagian kita bertiga yang masih di sini. Aku harus mengurus yang stres-stres dua sendirian, lainnya nggak ada peduli. Kok semua tanahnya dikuasai? Mereka bangga punya masjid bagus, punya sekolah TK. Nurul Iman orangnya aja nggak punya iman, nggak punya akhlak. Pantas nggak masjidnya, sekolahannya, masjidnya namanya TK Nurul Iman. Ya kalau ngajar-ngajar nggak punya hati. Yang guru-gurunya aja nggak punya akhlak, nggak mikir otaknya ini hasil merampas. Sama yang punya aja songongnya amit-amit. Sama aku nggak pernah menghargai, menginjek-injek. Seakan-akan itu udah jadi milik dia. Dikira aku kalah gitu ya. Aku diam bukan berarti kalah. Sampai kapanpun aku nggak akan diam. Dunia ini berputar. Kalian nanti jongker balik di bawah. Nggak akan kalian selamanya kaya, sukses terus. Itu enggak. Azab tuh pasti ada. Apa yang kalian tanam pasti kalian akan memetiknya. Gitu. Aku jelas-jelasin semuanya. Bukan aku setiap ngadu butuh pertolongan ini kok malah dikata-katain, kan aneh. Aku tuh ke jalur yang benar, ke jalan yang benar, nggak akan aku berani apapun aku karena aku jalur yang benar. Aku nggak mau hakku dirampas. Ini hak aku. Aku bukan orang bodoh yang ditipu-tipu, dibohongin. Dulu aku belum berani ngelawan. Dulu aku dipaksa-paksa tanda tangan, diinjek-injek di ini. Badanku lemah, ringkih, aku kena anemia. Sampai kapanpun, sampai tetes darahku pun aku gak akan nyerah. Kalian mafia semua. Gak ngerti menyakiti hati orang, mendolimi hati orang. Miskin gak punya apa-apa, haknya dirampas, harus cari nafkah sendiri. Mengurus adik kakaknya yang stres. Kok tega ya? Apakah kalian pernah bantu saya? Tunjukkan kalau kalian pernah bantu saya. Sepasar pun gak pernah bantu saya. Ini tamjas nanti kalau aku tinggal. Yang ngasih makan orang-orang yang merasa kasihan. Gak ada keluarga aku yang ngasih makan. Paling channel ngasih makan sehari sekali. Kalau sakit dia gak ada orang ngurus. Kalau ada aku kasih obat, aku kasih ini. Kalau gak ada aku, pakaiannya gak ada yang nyuciin, gak ini. Aku harus banting tulang cari nafkah sendiri. Aku harus pergi cari uang. Di rumah pun gak ada yang ngasih. Di rumah terus gak ada orang nolong, gak ada orang bantu, gak ada orang ngasih.
masjidnya bagus, mewah, tapi di sampingnya orang terlantar haknya yang dirampas. Apa itu pantas? Sedang mendirikan masjid sama memberi makan orang miskin, pahalanya lebih penting memberi makan orang miskin. Masjid nomor 2. Masjidnya bagus, tapi menindas seorang, merampas seorang. Orangnya terlantar, nggak diurus, nggak ada yang mau peduli, nggak ada yang ngurus. Nggak akan aku menyerah, nggak. Kalian jangan bangga merampas hak orang miskin. Jangan pernah memaksa hak orang yang harus diserahin, kalian sendiri nggak ngerti beramal. Tokoh-tokoh di sini nggak ngerti beramal. Masjid lain-lainnya itu, aliran lainnya sering sedekah, bagi-bagi amplop. Masjid ini yang NO, mana pernah dia cuma memperkaya diri sendiri, membangga-banggakan bagus masjidnya gitu sendiri, nggak pernah ngasih sedekah gitu. Kalau aliran lain sering ngasih sedekah, nggak ngerti. Sampai kapanpun aku nggak akan menyerah kok. Ingat kalian yang udah menipu-nipu aku, bohong-bohongin aku. Dan Pak Darno, Pak Iksan harus tahu, ingat bahwa wakaf ini bukan atas nama bapakku, atas nama Kamalin sama Sumati. Itu kan dirampas, sakit, lebih sakit bapak aku, orang tua aku. Kalau atas nama orang tua aku nggak sakit. Aku rela. Ternyata bukan atas nama orang tua aku yang aku nggak rela itu. Sampai kapanpun nggak akan aku nyerah. Ini hak aku, hak kami bertiga. Ingat kalian semuanya. Jangan menyombongkan diri, jangan meremehkan aku, memandangku sebelah mata. Kalian sendiri nggak punya malu merampas hak-hakku, tapi memandangku yang punya sebelah mata.